saya langsung Iya. ke sini ya. Makanya tadi saya ingatkan lagi, pasti Bu Eninya lupa karena Iya, banyak kalau janji. iya kalau tidak WA saya itu pasti lupa Bu Ani. Oh iya. Gimana kabarnya Bu Ani? Alhamdulillah sehat Bu. Keluarga bagaimana? Sehat. Jenengan bagaimana? Iya, alhamdulillah semua sehat Bu Ani. Iya. Oh iya, kira-kira rencana Bu Ani apa ya ini? Kok katanya saya mau jadi apa ya? Saya bersama pengamat ya. Iya, iya, terima kasih Bu Reni untuk kesempatan waktunya. Saya akan melaksanakan kegiatan coaching. Kemarin dimintain teman coaching saya untuk dijadikan coach dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan dihadapi. Makanya saya minta tolong kepada Bu Reni untuk menjadi pengamat observer pada kegiatan coaching saya. Iya, baik. Dalam kegiatan coaching nanti saya akan memberikan rubrik penilaian kepada Bu Ani. Sebelumnya akan ada rubrik penilaian. Untuk rubrik penilaiannya, Penilaiannya iya. bisa nanti dengan lakukan ketika menjadi pengamat apa saja. Untuk rubrik penilaian saya sampaikan sebelumnya jumlahnya ada 4, nanti yaitu ada kurang baik, cukup baik, baik dan sangat baik. Nah, untuk selanjutnya yaitu kompetensi kucing, apa yang ingin Bu Ani kembangkan dalam kegiatan nanti? Untuk kegiatan coaching saya pada kali ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh dan juga tindakan aktifku. Jadi kompetensi yang ingin Bu Ani kembangkan yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan aktif ya Bu Ani. Ya. Untuk kompetensi yang lebih spesifikan, kira-kira apa Bu Ani? Kalau bagi saya terutama ya presence Bu, kehadiran penuh. Iya. Jadi kehadiran penuh dapat mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir dan juga tidak melaksanakan aktivitas lain seperti itu ya Bu. Oh iya, kira-kira indikator pencapaian atau tujuan pengembangan apa yang ingin Bu Ani lakukan? Untuk indikator pencapaian yang ingin saya kembangkan itu ya yang ada pada kehadiran penuh itu tadi Bu, yaitu saya fokus pada permasalahan, menata lawan bicara dan tidak melaksanakan aktivitas lain selain berbicara dengan kunci saya. Oh iya benar. Jadi indikator atau tujuan dari pengembangan Bu Ani nanti yaitu kehadiran penuh atau present, menemukan solusi dari permasalahan, menatap lawan bicara dan tidak melaksanakan aktivitas lain. Nah, seperti itu. Oh iya, kira-kira kapan Bu Ani akan melaksanakan kegiatan itu nanti? Untuk kegiatan kucing ini nanti akan saya laksanakan setelah jam pulang sekolah Bu. Karena kunci saya juga sama-sama mengajar jamnya, sama-sama padat hari ini, jadi bisa bertemu nanti setelah jam 12. Ya, Bu Ani usahakan nanti cari tempat yang senyaman mungkin dan tidak banyak suara agar supaya Bu Ani nanti dalam kegiatan kucing bisa fokus dan dapat menemukan masalah. Nanti kalau Bu Ani mencari tempat yang keramaian, mungkin nanti Bu Ani tidak bisa fokus. Jadi diusahakan nanti Bu Ani cari tempat yang senyaman mungkin dan seperti itu. Bagi Ibu, saya sudah mempersiapkan ruang perpustakaan yang bisa digunakan untuk kegiatan kucing nanti dan insya Allah untuk tempatnya nyaman dan tidak ramai. Ya, berarti nanti Bu Ani melaksanakannya di perpustakaan. Ya, baik Bu Ani, nanti akan saya tunggu. Terima kasih Bu Ani untuk waktunya. Nanti sampai berjumpa. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Farida, alhamdulillah jumpa. Iya, Bagaimana Bu Farida kabarnya hari ini? alhamdulillah baik sehat Bu Ani. Keluarga juga sehat? Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini Bu Farida, karena kemarin Bu Farida minta saya untuk kita ngobrol hari ini, kira-kira apa yang ingin Bu Farida sampaikan pada kesempatan kita bertemu pada siang hari ini? Jadi begini Bu Ani, saya punya masalah di kelas ya pada saat pembelajaran. Saya merasa anak-anak itu kurang fokus ya dalam belajar, motivasinya kurang. Jadi semangat belajarnya juga kurang. Pada akhirnya prestasi belajarnya juga kurang. Akhirnya menurun gitu. Itu kira-kira. Jadi untuk permasalahan yang sedang Bu Farida hadapi sekarang ini tentang motivasi anak yang masih kurang sehingga menyebabkan prestasinya belajar pun juga terpengaruhi ya dari motivasinya itu. Nah,
karena waktu kita tidak banyak Bu Farida nggih, hanya sekitar 15 menit saja dari obrolan kita pada siang hari ini. Kira-kira apa yang ingin Bu Farida dapatkan? Jadi pada kesempatan ini saya berharap bisa membantu anak-anak itu, Bu Ani. Jadi bisa membantu anak-anak bagaimana memunculkan motivasinya lagi, biar mereka bisa bersemangat lagi, yang pada akhirnya akan nilai pembelajarannya juga akan meningkat. Itu kira-kira. Ya, dari permasalahan dan tujuan baik Bu Farida untuk membantu anak-anak meningkatkan motivasi belajar sehingga berpengaruh baik juga untuk prestasinya. Untuk anak-anak yang memiliki motivasi yang masih kurang ini, ketika kita gambarkan dalam, misalkan kita ibaratkan yang motivasinya bagus, kita ibaratkan nilainya 10, untuk kondisi anak-anak ini mencapai nilai berapa? Murid-murid saya saat ini itu beragam, Bu Ani. Ada yang pada level 5, ada yang 6, karena memang kondisi mereka juga beragam, dari sosial ekonomi yang berbeda-beda. Jadi kondisi rumah tangga dari anak-anak itu, mungkin kondisi keluarganya juga berbeda-beda, sehingga untuk levelnya juga beragam. Gitu. Oh, jadi level untuk anak-anak yang motivasinya Awalnya, ya masih rendah ini beragam ya Bu, karena berhubungan dengan latar belakang mereka juga, masih ada 5 sampai 6. Nah, dari level awal ini untuk harapan Bu Farida nanti kedepannya bisa mencapai level berapa? Jadi saya harapkan dari 5, 6 itu bisa naik sampai 7 atau 8 itu sudah baiklah, banyak, karena mata pelajaran IPA juga susah sepertinya. Ya, Sampai 8 lah patokannya. Untuk tujuan targetnya Bu Farida untuk meningkatkan dari level 5, 6 ini nanti mencapai 8 gitu ya Bu. Bagus sekali ini tujuannya Bu Farida. Nah, untuk mencapai level 8 ini, kira-kira apa yang bisa Bu Farida lakukan untuk membangkitkan motivasi anak-anak? Jadi hal yang ingin saya lakukan ke anak-anak nih Bu Ani, agar motivasi, semangat belajarnya juga naik, kira-kira saya akan membuat metode pembelajaran yang beragam sesuai dengan kondisi minat peserta didik dari anak-anak saya. Jadi mungkin menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan, membuat anak-anak senang, bersemangat, jadi motivasinya bisa tambah. Jadi model pembelajaran saya akan saya ubah menjadi yang lebih menyenangkan, kira-kira. Oh, jadi untuk rencana Bu Farida ke depan untuk membangkitkan motivasi anak-anak, meningkatkan motivasinya, itu Bu Farida mempersiapkan model pembelajaran yang menarik sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, kira-kira untuk melaksanakan hal tersebut, Bu Farida membutuhkan dukungan dari mana saja untuk dapat melaksanakan rencana-rencana yang ingin Bu Farida laksanakan? Jadi untuk mendukung rencana saya tadi ya Bu Ani, agar metode pembelajarannya itu menarik bagi anak-anak, tentunya membutuhkan dukungan dari sarana prasarana sekolah, itu sangat penting. Misalnya laptop, LCD, atau alat-alat praktikum yang lain, itu sangat membantu pada mata pelajaran IPA. Jadi pembelajaran model-model menarik yang lain yang bisa membuka anak-anak belajar. Jadi dukungan yang pertama Sarpras, kemudian dari rekan-rekan sejawat, kemudian dari kepala sekolah tentunya juga sangat diperlukan. Jadi untuk melaksanakan rencana Bu Farida untuk meningkatkan motivasi anak-anak, terutama yang dibutuhkan adalah dukungan dari Sarpras. Sarpras. Dan karena berhubung Bu Farida mengampu mata pelajaran IPA, tentu dengan ketercapaiannya ataupun ketersediaan dari Sarpras itu sendiri sangat menunjang ya Bu ya. Selain itu ya dari KS dan kepala sekolah dan juga teman sejawat itu sendiri. Nah, dari yang sudah Bu Farida sampaikan, kira-kira untuk rencana yang sudah Bu Farida tuliskan atau Bu Farida rencanakan untuk menyelesaikan permasalahan motivasi anak ini, akan Bu Farida laksanakan mulai kapan? Secepatnya Bu Ani, ya dalam minggu ini juga akan saya eksekusi. Itu saya akan membuat perencanaan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak, yang berbeda dengan model-model saya sebelumnya.
terutama kolaborasi dengan sesama siswa, diskusi kelompok, untuk model pembelajaran berbasis masalah tentunya akan saya terapkan lebih intens lagi itu ya, agar anak-anak menjadi lebih bersemangat dalam pembelajaran IPA gitu. Ya, jadi Bu Farida akan mengusahakan untuk secepatnya Ya, dilakukan. secepatnya dilakukan. Ya, dari obrolan kita dari tadi ya Bu, Bu Farida sudah bercerita panjang lebar. Kira-kira apa yang Bu Farida dapatkan dari obrolan kita siang hari ini tadi Bu? Ya, jadi semula itu kan saya masih bingung Bu, sehingga saya butuh teman curhat. Saya kira Bu Ani bisa menerima curhat saya. Nah, setelah kita ngobrol tadi sedikit banyak, ya banyak sekali, itu saya bisa menemukan, oh ternyata harus begini yang saya lakukan. Jadi harus mengubah model pembelajaran saya juga butuh dukungan dari yang lainnya, tidak hanya saya sendiri, dari rekan sejawat, kepala sekolah, juga Sarpras yang sangat mendukung untuk pembelajaran IPA. Jadi model-model pembelajaran harus saya ubah menjadi lebih menyenangkan, kemudian Sarpras juga harus terpenuhi ya, untuk pembelajaran di laboratorium, terutama IPA kan harus di laboratorium, harus cukup untuk Sarprasnya. Dan itu tentunya dari kepala sekolah, nah sangat penting sekali untuk dukungan Sarprasnya itu. Ya, luar biasa sekali Bu Farida untuk obrolan kita ya. Iya. Meskipun singkat dari ini, harapan saya Bu Farida bisa melaksanakan perencanaan Bu Farida dengan baik. Untuk minggu depan kita akan bertemu lagi dan mengetahui bagaimana perkembangan dari anak-anak yang sudah Bu Farida sampaikan tadi di depan. Terima kasih Bu Farida. Kalau begitu, terima kasih atas waktunya, Ya. Bu Ani sudah meluangkan waktu ya, untuk sama-sama. saya. Setelah ini saya juga ada jam, jadi iya. terima kasih. Wah, bagaimana Bu Ani rasanya? Terima kasih ya Bu Reni sudah mau jadi pengamat saya ketika saya tadi saya lihat. Iya, alhamdulillah lega karena setelah bertemu dengan kunci saya, beliaunya bisa mengungkapkan permasalahan apa yang sedang beliau hadapi. Jadi saya merasa lega karena beliau bisa bercerita tentang permasalahan yang beliau hadapi. Iya, benar, saya tadi lihat, wah sepertinya seru sekali pembicaraan yang Bu Ani lakukan dengan siapa? Dengan coachingnya. Iya. Saya lihat dari kegiatan coaching tadi yang Bu Ani lakukan sudah sesuai dengan alur kita. Bu Ani sudah melakukan hadir penuh atau presensi dengan tidak melakukan kegiatan atau aktivitas lain. Terus fokus dari permasalahan yang dilakukan sehingga dapat menemukan solusi seperti itu. Bagus sekali Bu Ani. Ya, untuk selanjutnya kompetensi apa yang ingin Bu Ani kembangkan setelah tadi? Ya, dari tadi yang kompetensi saya laksanakan kan saya berusaha present untuk hadir secara penuh dengan indikator yang saya laksanakan, fokus pada permasalahan kunci, menatap kunci berbicara dan tidak melaksanakan aktivitas lain. Dan untuk kedepannya saya ingin berusaha untuk memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Reni. Iya Bu Ani, itu sangat bagus sekali ya. Berarti untuk kompetensi yang ingin Bu Ani kembangkan selanjutnya yaitu ingin memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kunci agar dia lebih bisa menemukan dari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Bagus sekali Bu Ani. Terus lanjutkan dalam melakukan dan jadikan ini sebagai pembelajaran kita sama-sama dalam di suatu saat nanti pasti kita juga akan membutuhkan seorang coach. Nah, kita sebagai sama-sama pendidik ketika kita diberikan diajak atau dimintai tolong untuk menjadi coach, kita harus sama-sama untuk mau. Nah, diharapkan dari semua kegiatan tadi yang intinya adalah sebagai Bu Ani? Intinya itu kita berusaha untuk mencerdaskan anak bangsa seperti itu. Iya Bu Reni, dari kita sebagai seorang pendidik atau sebagai among di sekolah tentunya kita harus berusaha penuh untuk bagaimana kita bisa memberikan kesempatan kepada entah itu anak didik, teman sejawat ataupun yang lainnya untuk
membuka potensi lebih Ya, dari seperti yang itu, Bu Ani. dimilikinya. Ya, terus semangat Bu Ani, terus tingkatkan, Ya. lanjutkan. Terima kasih banyak Ya, Bu Eni atas waktunya Iya, dan sama-sama Bu kesempatannya. Ani.